Pemain bintang Arsenal, Martin Odegaard, mengungkapkan bahwa dia sangat antusias untuk kembali ke Madrid di perempat final Liga Champions. Seperti yang sudah diketahui, Arsenal hampir memastikan tempat di babak 8 besar, setelah meraih kemenangan telak 7-1 atas PSV Eindhoven. Dalam pertandingan itu, Odegaard tampil luar biasa, dengan menyumbang 2 gol dan memberikan 1 assist. Odegaard juga mengungkapkan kegembiraannya, tentang kemungkinan bertemu dengan mantan klubnya, Real Madrid, di babak selanjutnya. Kembali ke sana akan sangat spesial. Apapun lawannya, kami siap. Kami harus menyelesaikan tugas kami di kandang terlebih dahulu, kemudian baru melihat siapa yang akan kami hadapi. Real Madrid sendiri berhasil mengalahkan Atletico Madrid 2-1, dan kini berpeluang lolos ke perempat final. Ademola Lookman masih menjadi pemain penting bagi Atalanta musim ini. Namun masa depannya di klub mulai kabur, setelah mendapat kritik tajam dari pelatih Gian Piero Gasperini. Gasperini menyebut Lookman sebagai salah satu eksekutor penalti terburuk yang pernah dia lihat, usai kegagalannya mencetak gol dari titik penalti dalam laga melawan klub Brugge di Liga Champions. Lookman merasa kecewa, dan menilai pelatih tidak menghormatinya. Meski begitu, Lookman diperkirakan masih bertahan di Atalanta hingga musim ini berakhir. Namun kemungkinan besar akan hengkang pada musim panas 2025. Beberapa klub, termasuk Liverpool, dikabarkan tertarik untuk merekrutnya, dengan tawaran sebesar 45 juta euro plus bonus. Selain Liverpool, Chelsea dan Tottenham, juga dilaporkan meminati jasa Lookman. Lamine Yamal adalah pemain yang luar biasa. Meskipun masih sangat muda, ia berhasil menembus ketatnya persaingan di Barcelona, dan bahkan dipanggil ke timnas Spanyol, menjadi salah satu andalan La Roja di Euro 2024. Yamal sering dibandingkan dengan Lionel Messi, terutama karena keduanya kidal, dan bermain di sayap kanan. Banyak yang berpendapat, bahwa Yamal bisa mencapai level Messi, namun Fabio Capello memiliki pandangan berbeda. Capello mengakui, penampilan Yamal yang mengesankan, dan prestasinya yang cemerlang. Namun ia menilai, Yamal tidak akan mencapai level Messi. Ia adalah pemain yang melakukan hal-hal penting. Ketika mulai di Barcelona, orang-orang menyebutnya Messi baru, tapi dia tidak akan mencapai level itu, kata Capello seperti dilansir Goal. Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, tetap percaya diri menghadapi Real Madrid di babak 16 besar Liga Champions, meski timnya kalah 1-2 pada leg pertama di Santiago Bernabeu. Simeone tetap optimis, meskipun hasilnya kurang memuaskan, karena ia merasa permainan timnya sudah cukup baik. Saya pulang dengan perasaan, bahwa kami sudah bersaing dengan baik. Kami seharusnya bisa lebih baik, dalam hal jumlah gol yang kami terima, kata Simeone seperti dikutip dari situs resmi UEFA. Simeone juga berharap, timnya bisa mempertahankan permainan seperti itu untuk leg kedua di kandang sendiri, dengan dukungan dari supporter. Kami harus melanjutkan ritme ini untuk leg kedua yang akan sulit, namun kami akan mendapatkan dukungan dari supporter. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat penting, tambahnya. Real Madrid yang gagal mendatangkan Alphonso Davies, masih mencari bek kiri baru menjelang bursa transfer musim panas. Ferland Mendy dan Fran Garcia belum cukup meyakinkan sebagai pemain inti, sehingga Madrid berencana mendatangkan pemain baru. Salah satu nama yang dikaitkan adalah bek kiri Bournemouth, Milos Kerkez, yang tampil impresif di Liga Primer. Madrid dikabarkan siap mengajukan tawaran 15 juta euro untuk Kerkez, dengan Fran Garcia sebagai bagian dari kesepakatan. Real Madrid percaya, bahwa Kerkez yang memiliki gaya bermain fisik dan menyerang, lebih sesuai dengan rencana masa depan mereka. Meskipun pembicaraan masih di tahap awal, mereka berharap hubungan positif antara Garcia dan manajer Bournemouth, Andoni Iraola, dapat mempermudah kesepakatan. Sebagai pemain serba bisa, yang dapat berperan di posisi gelandang dan bek sayap, Kimmich diperkirakan akan menjadi incaran banyak klub Eropa, jika ia menjadi agen bebas. Saat ini, Inter Milan bergabung dalam daftar klub yang tertarik merekrutnya. Meskipun Nerazzurri belum mengajukan tawaran resmi, laporan dari tim Talk menyebutkan, bahwa klub Serie A tersebut sedang membahas proposal kontrak 4 tahun. Jika disetujui, Inter bisa menjadi destinasi baru bagi Kimmich. Inter dikabarkan siap menawarkan gaji sekitar 4,95 juta pound per tahun, jumlah yang setara dengan gaji Hakan Calhanoglu saat ini. Namun, Calhanoglu diperkirakan akan meninggalkan klub pada musim panas. Penawaran ini bisa membuat Inter lebih menarik, dibandingkan klub lain seperti Liverpool dan Arsenal, yang cenderung enggan memberikan kontrak panjang kepada pemain di atas usia 30 tahun. Direktur AS Roma, Florent Gisolfi, mengungkapkan bahwa klub telah menolak banyak tawaran untuk Mathias Sule, karena mereka sangat percaya pada potensi pemain muda tersebut. Dalam wawancaranya dengan Sky Sport Italia, Gisolfi menegaskan bahwa Sule adalah pemain yang sangat penting bagi tim, terutama setelah penampilannya yang menjanjikan dalam beberapa pertandingan terakhir. Gisolfi berharap, Sule akan terus berkembang dan bermain lebih baik lagi. Meskipun Roma adalah tempat yang menantang bagi pemain muda, ia yakin Sule bisa berkembang secara bertahap di klub ini. Selain itu, Gisolfi juga membahas perkembangan kontrak untuk beberapa pemain lainnya, seperti penjaga gawang Miles Villar dan gelandang Leandro Paredes, yang diperkirakan akan segera menandatangani kontrak baru. Namun, Gisolfi menekankan, bahwa klub tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait pemain.
Estevao Willian, yang akan bergabung dengan Chelsea musim depan, saat ini masih bermain untuk Palmeiras dan tampil sangat impresif. Terbaru, ia mencetak 1 gol saat Palmeiras mengalahkan São Bernardo 3-0, di perempat final Campeonato Paulista 2025. Gol tersebut membuatnya mencatatkan rekor, dengan total 20 gol dan 10 assist, yang menjadikannya berkontribusi dalam 30 gol, setara dengan catatan Neymar. Estevao menjadi pemain yang mencapainya sebelum berusia 18 tahun, sebuah prestasi terakhir kali dicapai Neymar pada 2010. Estevao telah setuju untuk bergabung dengan Chelsea sejak Juni tahun lalu, dengan nilai transfer 34 juta euro, ditambah bonus. Karena usianya yang masih 17 tahun, ia dipinjamkan kembali ke Palmeiras, dan akan resmi bergabung dengan Chelsea pada musim depan, setelah genap berusia 18 tahun. Chelsea dan Arsenal sama-sama tertarik untuk merekrut gelandang Atletico Madrid, Pablo Barrios, pada bursa transfer musim panas 2025. Kedua klub dikabarkan siap mengeluarkan dana besar untuk mendatangkan Barrios, meskipun ia hanya mencatatkan 2 assist dari 20 pertandingan bersama Atletico Madrid di La Liga musim ini. Menurut laporan dari tim Talk, Chelsea dan Arsenal berencana menawarkan 70 juta euro, yang setara dengan sekitar 1,2 triliun rupiah. Angka ini jauh lebih tinggi dari nilai pasar Barrios, yang hanya 50 juta euro, atau setara dengan 869 miliar rupiah, yang tentunya akan menjadi tawaran menarik bagi Atletico Madrid. Mohamed Salah telah mencetak 30 gol dan 22 assist di semua kompetisi musim ini bersama Liverpool. Performa konsistennya sepanjang musim ini menjadi salah satu kunci kesuksesan tim. Menjelang laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan PSG, Rio Ferdinand menegaskan bahwa Salah layak untuk berada di puncak nominasi Ballon d'Or. Meskipun demikian, Ferdinand menekankan bahwa kesuksesan Salah di Liga Champions akan menjadi faktor penentu dalam perolehan penghargaan tersebut. Ferdinand juga menyebutkan bahwa pemain yang tampil luar biasa di babak fase gugur hingga final Liga Champions seringkali menjadi favorit utama untuk meraih penghargaan individu tersebut. Saat ini, saya tidak melihat ada pemain lain yang selevel dengannya. Namun semua bisa berubah, tergantung performa di babak knockout Liga Champions, ujar Ferdinand. Manchester City dilaporkan menjadi salah satu klub top Eropa yang memantau perkembangan Cesc Fabregas sebagai calon pengganti Pep Guardiola di masa depan. Meskipun Fabregas saat ini baru memulai karir kepelatihannya di Italia, Manchester City dilaporkan tertarik dengan potensinya untuk menjadi penerus Guardiola, mengingat pengalaman dan pemahaman sepak bola yang dimilikinya sebagai mantan pemain kelas dunia. Fabregas yang pernah bermain di beberapa klub besar seperti Barcelona, Arsenal, dan Chelsea, kini mengarahkan Como dan mulai menunjukkan kemampuan kepelatihan yang menjanjikan. Laporan ini menunjukkan bahwa City yang selalu mencari pelatih berkualitas untuk masa depan, mulai mempertimbangkan Fabregas sebagai sosok yang bisa melanjutkan kesuksesan Guardiola di Etihad Stadium setelah masa jabatannya berakhir. Manchester United dikabarkan sedang membidik winger Sporting Lisbon, Francisco Trincão, sebagai salah satu target utama mereka dalam bursa transfer musim panas mendatang. Klub yang dikenal dengan julukan Setan Merah ini, ingin memperkuat lini serang mereka, terutama setelah penampilan yang kurang konsisten dari beberapa pemain di posisi tersebut. Trincão, yang tampil impresif dengan torehan 8 gol dan 11 assist di musim ini, kini menjadi incaran klub-klub besar Eropa berkat penampilannya yang semakin matang. Namun, Manchester United tidak akan mudah mendapatkan jasanya, karena mereka juga harus bersaing dengan rival sekotanya, Manchester City, yang juga sangat meminati pemain berusia 25 tahun ini. Persaingan antara kedua klub raksasa ini semakin memanas, terutama setelah kehadiran Direktur Olahraga baru City, Hugo Viana, yang dapat memperkuat peluang mereka dalam mendapatkan Trincão. Tottenham mendapat kabar buruk terkait cedera Dejan Kulusevski, yang terlihat mengenakan sepatu pelindung, dan kemungkinan akan absen setidaknya dalam 2 pertandingan berikutnya. Kulusevski diperkirakan absen di leg pertama babak 16 besar Liga Eropa melawan AS Alkmaar, dan juga kemungkinan besar tidak tampil saat melawan Bournemouth di Liga Premier. Meskipun musim ini Kulusevski menjadi salah satu pemain paling konsisten, ia kini harus menepi akibat cedera kaki. Diharapkan ia bisa kembali bermain di leg kedua Liga Eropa minggu depan. Namun ada kemungkinan ia tetap absen hingga jeda internasional pada Maret. Absennya Kulusevski menjadi tantangan besar bagi pelatih Ange Postecoglou, terutama menjelang pertandingan penting di AFA Stadium. Tottenham Hotspur semakin mendekat untuk memanfaatkan peluang merekrut Johnny Cardoso pada bursa transfer musim panas mendatang. Gelandang Real Betis ini menarik perhatian tim perekrutan Spurs setelah penampilannya yang mengesankan saat melawan Real Madrid akhir pekan lalu. Tottenham merasa yakin bahwa Cardoso adalah investasi jangka panjang yang tepat setelah melihatnya tampil impresif melawan tim yang dihuni bintang-bintang seperti Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Rodrigo. Spurs sendiri telah mengikuti perkembangan Cardoso sepanjang musim ini. Dan menurut Manu Fajardo, Direktur Olahraga Real Betis, sang gelandang dianggap sebagai pemain yang luar biasa oleh Spurs. Saat ini, Tottenham berencana untuk terus memantau penampilannya, termasuk dalam laga melawan Barcelona, sebelum membuat keputusan akhir. Arne Slot baru saja bergabung dengan Liverpool pada musim panas 2024, dan diberikan tugas besar untuk menggantikan Jurgen Klopp. Pada awalnya,
Liverpool tidak dianggap sebagai kandidat juara, namun Slot berhasil mengejutkan banyak pihak. Saat ini, ia telah membuat Liverpool menjadi calon kuat juara Premier League, serta tampil solid di Liga Champions, dengan menduduki posisi teratas di fase grup. Sebelum era Slot, ada Jose Mourinho yang sukses mengubah Chelsea menjadi tim juara. Mourinho direkrut oleh Chelsea dari Porto pada 2004, dan di musim pertamanya langsung membawa Chelsea meraih gelar Piala Liga dan Premier League. Menurut Danny Murphy, jika Slot berhasil membawa Liverpool juara Premier League dan Liga Champions, ia berpotensi merebut gelar manajer dengan musim debut terbaik di Inggris, mengalahkan prestasi Mourinho yang menggemparkan Chelsea pada 2004. Newcastle United baru-baru ini menegaskan bahwa mereka tidak memiliki niat untuk menjual Alexander Isak, meskipun ada ketertarikan dari Arsenal. CEO Newcastle, Darren Iles, dengan tegas menyatakan bahwa klub akan gila jika melepas pemain andalannya tersebut. Arsenal sendiri dilaporkan sudah lama mengamati Isak, sejak pemain asal Swedia itu masih membela Real Sociedad. The Gunners dikabarkan berencana mencoba merekrut Isak musim panas nanti, terlebih setelah cedera yang dialami Gabriel Jesus dan Kai Havertz menjelang akhir musim. Namun, Iles menegaskan bahwa Newcastle tidak berencana untuk melepas Isak. Ia juga menyebutkan bahwa striker tersebut masih memiliki kontrak jangka panjang di St. James Park, dan klub berencana menawarkan kontrak baru, seperti yang telah mereka lakukan dengan Joelinton, Bruno Guimaraes, dan Anthony Gordon. Pelatih Unai Emery meminta Aston Villa untuk tetap fokus, meski berhasil menang di leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan klub Brugge. Dikutip dari situs resmi klub pada Rabu, Emery menyatakan bahwa masih ada satu pertandingan lagi yang harus dijalani, untuk memastikan mereka lolos ke perempat final. Masih ada 90 menit untuk dimainkan. Kami tahu kekuatan mereka. Mereka berhasil mengalahkan Atalanta, dan bermain sangat baik hari ini, kata Emery. Ia menekankan bahwa hal terpenting saat ini adalah meninjau kembali pertandingan bersama para pemain, dan menyadari tantangan yang mungkin mereka hadapi di Eropa melawan setiap tim. Pengalaman kami tahun lalu di Conference League juga serupa. Saya senang, tetapi tetap tenang. Saya mencoba menjaga keseimbangan, karena masih ada 90 menit lagi, tambahnya. Dalam beberapa bulan terakhir, Liverpool menunjukkan ketertarikan pada Leroy Sané, terutama terkait dengan ketidakpastian masa depan Mohamed Salah di Anfield. Dengan kontrak Sané yang belum diperpanjang hingga Januari, The Reds memiliki kesempatan untuk merekrutnya secara bebas transfer. Namun menurut laporan terbaru dari Sky Sports Germany, kemungkinan Sané memperpanjang kontraknya dengan Bayern semakin besar, setelah terjalinnya diskusi positif antara pemain dan klub. Meskipun belum ada tawaran resmi dari Bayern, negosiasi kontrak baru berjalan dengan lancar, dan diperkirakan hanya akan memakan waktu beberapa minggu lagi. Pemain berusia 29 tahun itu dikabarkan ingin bertahan di Bayern, dan berharap bisa mendapatkan kontrak baru, berdasarkan penampilannya hingga akhir musim di bawah asuhan Vincent Kompany. Liverpool kini berada dalam kondisi yang kritis. Pemain kunci mereka, Mohamed Salah, belum juga menandatangani kontrak baru di Anfield, dan berpotensi meninggalkan klub sebagai agen bebas pada musim panas mendatang. Kepergian Salah tentu akan menjadi kehilangan besar bagi tim. Oleh karena itu, manajemen Liverpool mulai mencari pengganti untuknya. Menurut laporan tim Talk, Liverpool kini menaruh perhatian pada winger AC Milan, Rafael Leao. Namun, laporan tersebut juga menyebutkan bahwa peluang Liverpool untuk merekrut Leao pada musim panas mendatang cukup kecil. Sebab, AC Milan enggan melepaskan pemain tersebut, dan akan berusaha keras agar Leao tidak pindah ke Liverpool. Salah satu strategi yang mereka ambil adalah dengan membanderol harga Leao sebesar 100 juta euro, dengan harapan Liverpool tidak akan mampu memenuhi harga tersebut. Inter Milan berhasil mengalahkan Feyenoord dengan skor 2-0 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions yang berlangsung di The Kuip. Dua gol kemenangan Inter masing-masing dicetak oleh Marcus Thuram di babak pertama dan Lautaro Martinez di babak kedua. Dengan hasil ini, Inter memiliki peluang besar untuk lolos ke perempat final. Leg kedua akan berlangsung di markas Inter pada pekan depan. Bayern Munchen berhasil mengalahkan Bayer Leverkusen dengan skor 3-0 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions yang berlangsung di Allianz Arena. Harry Kane mencetak 2 gol untuk Bayern, salah satunya melalui penalti. Sementara Jamal Musiala menambah 1 gol. Dengan hasil ini, Bayern memiliki peluang besar untuk melaju ke perempat final, meskipun masih ada leg kedua yang akan dimainkan di markas Leverkusen pada pekan depan. Liverpool berhasil meraih kemenangan 1-0 atas PSG dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions yang berlangsung di Parc des Princes. Meskipun berada di bawah tekanan sepanjang pertandingan, Liverpool berhasil mencetak gol melalui Harvey Elliott di akhir babak kedua. Keberhasilan tersebut juga tak lepas dari penampilan cemerlang Alisson Becker di bawah mistar. Dengan hasil ini, Liverpool memiliki peluang besar untuk lolos ke perempat final dengan leg kedua yang akan digelar di Anfield pada pekan depan. Barcelona berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Benfica di leg pertama babak 16 besar Liga Champions yang berlangsung di Estadio da Luz. Di laga ini, Barca bermain dengan 10 pemain, setelah Pau Cubarsí mendapat kartu merah pada menit ke-22. Meskipun terancam beberapa kali, Barcelona bertahan berkat penampilan gemilang Wojciech Szczęsny.
dan akhirnya mencetak gol kemenangan lewat Rafinha pada menit ke-61. Keunggulan tersebut bertahan hingga akhir pertandingan, memberi mereka modal berharga menjelang leg kedua di Montjuic.